percaya Engkau cukup bagi kami Tuhan. Karena kami percaya Engkau Allah segalanya bagi hidup kami. Kami bersuka cita karena kami boleh ada di rumah-Mu, memuji dan menyembah Engkau. Firman-Mu berkata bahwa Engkau bertakhta di atas puji-pujian kami. Dan kami percaya Engkau siap untuk memberkati kami. Engkau siap untuk melawat kami dengan kebenaran firman-Mu yang mengubahkan kami. Karena kami percaya firman-Mu adalah jawaban bagi kami. Firman-Mu dapat menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Karena firman-Mu berkuasa Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman Allah, Engkau kuduskan, layakan. Biar kami siap untuk dengar firman-Mu. Anak-anak-Mu, anak-anak muda yang ada Tuhan, Engkau siapkan hati dan pikiran mereka, sehingga mata mereka hanya tertuju kepada Engkau, hanya tertuju kepada firman-Mu. Sehingga sebentar kami keluar dari tempat ini, kami tidak sama lagi. Kami orang-orang yang luar biasa. Kami punya mimpi yang besar. Kami punya rencana yang besar. Terima kasih Tuhan. Bekerjalah dengan bebas Roh Kudus. Dan dalam nama Yesus, mari semua yang siap dengan firman Allah berkata bersama-sama dengan saya, amin. Beri kemuliaan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Angkat Alkitab saudara. Apakah Alkitab yang biasa atau di smartphone? Saudara boleh angkat tinggi-tinggi, kita akan deklarasikan. Karena kita percaya apa yang kita katakan itu yang terjadi. Amin. Saudara tidak percaya? Amin. Amin. Apa yang kita imani itu yang terjadi. Angkat bersama-sama, saudara mengulang apa yang saya katakan. Mari tinggi-tinggi. Karena itu satu-satunya senjata kita. Amin. Paulus berkata pedang roh yaitu firman Allah. Tidak ada senjata lain. Kita hanya punya pedang roh yaitu firman Allah. Saudara angkat tinggi-tinggi. Saudara mengulang apa yang saya katakan. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Lebih kuat lagi. Ulang. 1, 2, 3. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah. Aku percaya Alkitab akan mengubah hidupku. Aku percaya Alkitab akan membawa dari kemuliaan kepada kemuliaan. Aku percaya Alkitab akan memberkati aku. Dan aku akan memberkati banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Itu terjadi. Buka bersama-sama dengan saya Kejadian pasal 37. Kejadian pasal yang ke-37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kejadian 37 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-11. Kalau saudara sudah dapat, katakan amin. Lebih semangat lagi. Amin. Amin. Kita baca bersama-sama dengan suara keras. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Allah. Baca sekuat mungkin sehingga temanmu di sebelah bisa dengar, dan imannya menjadi bertumbuh. Kejadian 37 ayat 5 sampai 11. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampaklah matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya.
Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Amin. Silakan duduk kembali, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, saya bersyukur kepada Tuhan, saya bisa menyampaikan firman Allah pada sore hari ini di tempat ini. Saya berterima kasih kepada Pak Gembala, Ibu Gembala, semua yang ada yang mempercayakan saya untuk melayani pada sore hari ini. Judul dari khotbah saya adalah mimpimu mengubah sejarah hidupmu. Ya. Tahukah saudara-saudara bahwa mimpi saudara itu yang akan mengubah sejarah hidup saudara? Nah, saya belum perkenalkan diri ya. Nanti saudara pikir saya datang dari Belanda. Ya. Saya datang dari desa yang miskin di Kupang mungkin, yaitu Oebelo ya. Nama saya Franz John Mason, saya lahir di Oebelo ya 52 tahun yang lalu ya. Jadi saya sudah cukup tua, saudara-saudara, dibandingkan saudara. Tapi saya ingin cerita, saudara-saudara, waktu saya bertobat, waktu SMP saya bertobat, saya pengen ada mimpi saya itu jadi pendeta ya. Tapi orang tua sangat miskin. Jangankan untuk kuliah pendeta, untuk sekolah SMA saja orang tua tidak bisa membiayai. Nah, kakak saya memaksa saya untuk kuliah. Nah, singkat cerita, saudara-saudara, saya punya mimpi jadi pendeta. Mimpi saya tahun 80-an itu untuk pergi ke Jawa dan kuliah di Jawa. Nah, saudara, tahun itu tahun yang saya tidak tahu saudara, tapi saya di Oebelo itu tahun-tahun itu ya. Itu tahun susah, mungkin di Kupang juga ya. Kenapa saudara? Waktu itu pesawat mahal sekali, kapal juga mahal ya. Saya tidak pernah pergi menyeberang laut kecuali dari Oebelo Pipariti ya. Pergi di Pulau Semau saja tidak pernah ya. Jadi saudara, saya mimpi pergi ke Jawa itu sesuatu yang luar biasa buat saya ya. Tapi saya mimpi saudara, pergi ke Jawa ya. Jadi saya tidak tahu bagaimana bisa pergi, tapi saya terus berdoa dan saya punya mimpi untuk jadi pendeta. Ya. Nah, saudara-saudara, saya ingat waktu kami tahun 90, kalau tidak salah bulan Juli kami berangkat, ya, pergi ke Jawa itu naik kapal putih, naik kapal, saudara-saudara ya. Jadi jujur yang kami ada 8 orang, semua baru pernah naik kapal. Jadi semua lucu-lucu kejadian. Salah satu kejadian lucu, ada sedikit bukan jorok, tapi ya memang mendekati jorok. Kalau sudah di sini saudara sudah naik kapal juga, jangan sampai saudara juga belum pernah. Saya merendahkan diri, tapi kayaknya saudara lebih parah dari saya. Tapi ceritanya ada satu teman saya, Pak Gembala kenal. Jadi kita naik kapal, permisi kita pergi ke kamar mandi dan dia pergi ke WC, saudara-saudara. Jadi dia buang air, permisi, dia buang air besar. Waktu dia buang air besar, dia tekan. Nah, kalau saudara pernah naik kapal, mungkin sampai sekarang, itu dia dorong air, pop. Nah, saudara tahu dia lompat dari WC, lompat lari keluar karena dia kaget. Baru pernah. Jadi waktu itu kami ketawa semua, karena belum pernah keluar dari Pulau Timur. Ya. Saya jadi pendeta, saya punya mimpi jadi pendeta yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya berusaha untuk terus punya mimpi yang besar. Saya menyiapkan diri untuk dipakai oleh Tuhan, ya, termasuk penampilan saya, rambut saya seperti ini. Persiapan. Jadi pendeta besar. Nah, repotnya saudara-saudara, saudara mau untuk jadi hebat, ya, tapi saya kadang-kadang lihat anak-anak muda punya penampilan lucu, sudah berjerawat, rambut jadi kasih turun setengah. Padahal itu menurut kedokteran justru bikin jerawat tambah banyak, karena sirkulasi udara kurang. Jadi saudara jangan mau tutup jerawat dengan rambut, dengan penampilan sedikit. Ini menolong saya karena saya tahu saya pendek. Jadi ada sedikit.
saudara-saudara, istri saya sedikit lebih tinggi. Jadi dia bilang, laki-laki harus lebih tinggi, jadi mesti beli sepatu yang haknya lebih tinggi. Ya, tapi sejak saya dapat ide lebih baik bikin rambut begini. Ya puji Tuhan, saudara. Jadi kita kembali ke firman Allah. Jadi Yusuf ini punya mimpi, jadi raja. Saudara, mimpi ini tidak masuk akal karena Abraham, kemudian Ishak dan Yakub, mereka adalah bangsa nomaden. Mereka berpindah-pindah. Kalau saudara baca Alkitab, mereka ke daerah Filistin, mereka ke Mesir. Jadi mereka adalah bangsa yang sebenarnya tidak pernah ada kerajaan. Dan saudara betul, mereka tidak, mereka bangsa nomaden. Dan memang mereka tahu mungkin Mesir punya Firaun, kerajaan, tapi mereka tidak, karena mereka bukan bangsa punya kerajaan. Saudara bayangkan seorang yang lahir di suku nomaden, yang berpindah-pindah, tidak ada kerajaan, dan mimpi jadi raja. Itu kan tidak masuk akal. Tapi Yusuf dekat dengan Tuhan. Ada penafsir yang mengatakan papanya sudah lebih banyak berdiam, banyak berdoa, dan papanya menceritakan bahwa dia pernah bermimpi lihat tangga dan malaikat naik turun. Ya. Dari situ saya percaya Yusuf mulai punya mimpi yang besar. Mimpi jadi raja. Wow. Saudara, mimpinya seperti tidak masuk akal. Tapi tahukah saudara, mimpimu bisa menggerakkan engkau dengan pertolongan Tuhan untuk meraih hal-hal yang besar. Ya, saudara mungkin sudah pernah baca hukum aerodinamika. Ya, itu adalah hukum penerbangan. Ada di fisika dan sebagainya. Fisika itu keseimbangan, tapi aerodinamika itu bicara tentang satu hukum di mana satu benda yang bisa terbang, benda itu harus dia mempunyai sayap atau seperti itu lebih besar dari tubuhnya. Tapi saudara-saudara, jadi itu hukumnya. Tidak bisa terbang kalau yang menggerakkan itu tidak lebih besar. Tapi saya mau tanya kepada saudara, kalau saudara perhatikan lebah, ya, saudara akan menemukan bahwa tubuh lebah lebih besar dari sayapnya, betul? Iya. Tubuh lebah lebih besar dari sayapnya. Kenapa lebah bisa terbang? Ya, kenapa lebah bisa terbang? Karena yang pertama, lebah tidak tahu hukum aerodinamika. Jadi dia tidak peduli. Dia tidak peduli. Yang kedua, saya percaya bahwa lebah lihat lalat terbang. Lalat saja bisa terbang, kita tidak bisa. Tapi intinya, saudara dapat meraih hal-hal yang besar dengan pertolongan Tuhan. Mungkin menurut manusia tidak mungkin, mungkin menurut saudara juga tidak mungkin, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Karena itu saudara harus punya mimpi. Ya, harus punya mimpi yang besar. Karena Tuhan punya maksud bagi saudara itu besar. Ya, saya senang jujur aja datang di sini bergaul dengan Pak Gembala, cerita soal mimpi kami pergi ke tanah di sana dan berdoa. Saya melihat luar biasa karena ada tujuan yang besar untuk memenangkan kota ini bagi kerajaan Allah. Ada maksud Tuhan. Kenapa Tuhan berikan mimpi kepada Yusuf? Karena Tuhan ada maksud untuk menyelamatkan satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Tuhan juga ada maksud lewat hidupmu. Dan Tuhan mau engkau dekat dengan dia. Dan dia berikan engkau mimpi. Amin. Dia berikan engkau mimpi. Memang kita perlu sadar bahwa ada banyak tantangan, banyak masalah. Dan waktu sekalipun kita bermimpi besar dekat dengan Tuhan, tetapi percayalah, kalau engkau punya mimpi, itu akan mengubah hidupmu. Amin. Tuhan yang akan menolong engkau, sehingga engkau akan lihat hal-hal yang luar biasa. Nah, mari kita akan melihat, saudara-saudara, bagaimana kita belajar dari Yusuf, bagaimana seorang yang punya mimpi yang besar. Yang pertama, mimpi mengubah sejarah hidupmu. Karena itu kalahkanlah pembunuh-pembunuh mimpi. Saudara harus tahu bahwa ada banyak hal
yang akan berusaha untuk membunuh mimpi saudara. Nah, orang yang meraih mimpi, dia harus mengalahkan pembunuh-pembunuh mimpi. Ya. Nah, yang pertama, saudara, pembunuh-pembunuh mimpi yang pertama adalah diri sendiri. Ya, saudara, diri kita sendiri bisa bunuh mimpi kita. Kenapa Tuhan kasih mimpi kepada Yusuf 2 kali? Kenapa? Karena itu untuk menguatkan dia. Kalau 1 kali mungkin dia pikir, terlalu makan apa? Daging segi dan cabai terlalu banyak. Itu Tuhan di sini kurus terlalu banyak. Maksud 30 tahun lebih kalau kecuali lupa kurus. Ya. Terlalu makan kurus banyak. Orang bilang banyak mimpi itu karena makan terlalu pedas. Ya. Enggak. Tuhan ada maksud. Amin. Sebab itu Tuhan kasih 2 kali untuk dia jangan bunuh mimpi. 2 kali di dalam Alkitab, kalau sekali selalu muncul dalam firman Tuhan. Kalau 2 kali itu artinya penting. Tuhan sedang meneguhkan dia. Tuhan ada maksud yang besar. Nah saudara, biarkanlah saudara memiliki mimpi. Saya mau tanya, semua saudara di sini sudah punya mimpi? Amin. Ya, jangan mimpi kawin. Kalau engkau sehat pasti engkau kawin. Kalau engkau tidak punya karunia bujang pasti kawin. Jadi dia nggak mimpi pun bisa. Ya, percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Artinya, saudara harus sadar bahwa dirimu sendiri bisa bunuh mimpi. Ya, kalau engkau menyerah, engkau putus asa, engkau kecewa, engkau tidak bertanggung jawab. Jadi kita harus sadar bahwa ada diri kita bisa bunuh mimpi. Hanya kita sebenarnya, ada orang yang berkata hanya kita yang bisa bunuh mimpi. Sebenarnya juga ada yang lain. Nah, yang kedua, saudara-saudara, kalau kita perhatikan bahwa yang pertama tadi adalah diri sendiri, yang kedua adalah orang-orang di sekitar kita yang bisa membunuh mimpi kita. Perhatikan, yang tidak suka dengan mimpi Yusuf itu saudara-saudara, bahkan orang tua sendiri tidak setuju, merasa aneh. Mungkin saudara bermimpi sesuatu yang besar, ingin menjadi dokter, ingin menjadi satu waktu gubernur Nusa Tenggara Timur, ya, satu waktu presiden Indonesia. Saudara punya mimpi, kenapa tidak? Tuhan mau supaya anak-anak Tuhan ada di sana dan dapat mengubah negeri ini sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, saudara harus punya mimpi. Yusuf nak punya negara tapi berani mimpi. Engkau punya provinsi NTT, kau tidak berani mimpi. Provinsinya sudah ada, tinggal baku rebut saja. Ini Yusuf mimpi tidak ada. Berkaya ini kalau kita mau bilang Yusuf. Tapi dia percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, ada orang-orang yang akan membunuh. Mungkin gurumu bisa membunuh mimpi. Ya, mungkin pendetanya juga bisa membunuh mimpi. Saya mau bilang, jangan pernah saudara pikir Tuhan akan pakai semua orang dan berkata, bagus, kamu mau jadi dokter, bagus. Kamu mau jadi gubernur, bagus. Belum tentu. Tidak bisa orang lain. Saya sendiri mau pergi ke sekolah teologi, ya. Orang yang sangat saya hormati, sangat rohani. Bagi saya, sampai sekarang saya anggap dia sangat rohani. Saya pas mau naik kapal, ini baru pertama mau naik kapal. Mau naik kapal begini ada kakak, istilah kakak tingkat ya, mereka tim dari Malang datang untuk melayani di sini dan kami pulang sama-sama. Pas naik kapal, saya masih ingat di tiang lampu di pelabuhan di Tenok. Saya dipanggil dan dia berdiri dan kakak itu bilang begini, Frans, kamu mau berangkat ke Sati? Tapi saya mau bilang buat kamu, pimpinanmu tidak percaya kamu bisa jadi pendeta. Saudara, kalau saudara dengar itu, tidak, bukan kehendak Tuhan. Enggak, saya tahu Tuhan panggil saya mau jadi pendeta. Memang saya ada kekurangan pada waktu itu, saya tukang pacaran. Itu masa lalu, saudara. Kalau saudara masuk Sati,
Orang kenal saya, tiap tempat pelayanan pasti saya ada cewek di situ. Tapi sudah bertobat lama. Tapi apa yang dia bilang? Bagi saya betul. Karena itu saya ingin buktikan dengan pertolongan Tuhan saya bisa jadi pendeta. Ya. Jadi jangan pernah saudara pikir saudara mimpi dan semua orang akan dukung saudara. Enggak. Apalagi itu rencana Tuhan yang besar. Setan tidak suka dan dia akan pakai orang-orang untuk menghancurkan mimpi. Karena itu jangan putus asa, jangan kecewa, ya, karena dia Allah yang besar, ya, dia dapat menolong engkau, ya. Yang ketiga, pembunuh mimpi yang ketiga adalah situasi dan kondisi. Yang pertama, saudara-saudaranya mau membunuh dia. Bahkan mereka, kalau saudara baca pasal 37 ayat 20, secara singkat dikatakan bahwa mereka berkata, mari kita bunuh dia. Dan bagaimana dengan mimpi? Kita mau lihat bagaimana dengan mimpi. Jadi mereka mulai membuat situasi. Yang pertama mereka mau bunuh dia, tetapi ada yang mengusulkan untuk dilemparkan ke sumur yang kosong. Sumur yang kosong bicara tentang kegelapan, ketidakada harapan, ya. Yusuf akhirnya putus asa. Kemudian dia dikeluarkan dan dijual jadi budak. Budak pada zaman itu tidak ada lagi kesempatan untuk berhasil. Budak pada zaman itu akan dijual berganti-ganti dari tuan satu ke tuan yang lain. Tapi Yusuf tidak pernah kecewa. Bahkan dia di penjara bawah tanah. Situasinya tidak enak. Sebelum di penjara dia ada di rumah Tante Poti. Dan Tante Poti coba untuk menggoda dia. Tapi dia tahu mimpinya. Saudara baru Tante Mince saja, saudara-saudara. Bagaimana bisa berhasil? Ini istri pejabat, Potifar, pasti istrinya cantik, saudara-saudara. Saudara, cuma Tante Mince di sebelah tempat kos. Bagaimana mau berhasil? Harus jaga kekudusan. Karena kondisi-kondisi seperti itu adalah ujian. Supaya Tuhan mau lihat ketulusanmu, kekudusanmu, komitmenmu untuk siap menjadi orang yang besar. Karena Tuhan punya rencana yang besar. Yang terakhir, pembunuh mimpi yang terakhir adalah waktu. Diperkirakan Yusuf mimpi pada usia 17 tahun. Kalau nggak salah ada ayatnya juga. Dan saudara, dia harus menunggu 13 tahun. Karena bagi budaya Timur Tengah, seorang baru bisa dianggap dewasa dan bisa menjadi pejabat kalau sudah berusia 30 tahun. Jadi tunggu 13 tahun itu tidak gampang. Ya. Tunggu waktu itu tidak gampang. Seringkali kita menyerah. Seringkali kita putus asa. Saya mau katakan, Tuhan punya rencana yang besar, tapi engkau harus menjadi orang percaya yang terus tahu bahwa ada waktu Tuhan yang tepat. Seorang mengatakan, jam Allah selalu tepat. Jam kita yang kurang tepat. Ya. Saya senang di gereja ini. Ya. Saya sudah sering dengan Pak Gembala. Ibadah dimulai. Sebelumnya setengah jam sudah mulai ada, bahkan tim sudah ada. Ibadah tidak boleh molor, ya. Di gereja-gereja lain yang saya ada, mesti tunggu 1 jam dulu, ya. Tunggu 1 jam. Jangan, sudah harus belajar tepat waktu, karena jam Allah selalu tepat. Tuhan punya rencana yang besar bagi hidup kita. Saudara tidak tahu. Bahkan kadang-kadang mungkin saudara dapat dikatakan secara sederhana, bayangan saudara begitu terbatas. Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Dan dia mau supaya engkau punya mimpi yang besar. Dia mau supaya engkau mencapai hal-hal yang luar biasa. Supaya hidupmu menjadi kesaksian. Daud berkata, Tuhan jadikan hidupku menjadi tanda ajaib bagi banyak orang. Jika orang lihat saudara, mereka akan berkata, wow, dulu dia lahir di Kolbano, tapi lihat sekarang
Jangan anggap enteng korban. Ya, saya gubernur kan lahir di Pulau Semau tuh, kalau tidak salah. Iya kan? Kenapa saudara yang lahir di Kupang tidak jadi gubernur? Dia lahir di Pulau Semau jadi gubernur. Saya percaya karena dia punya mimpi. Amin. Mimpimu yang akan menolong engkau. Ya, karena itu punya mimpi. Mimpilah sesuatu yang besar, maka Tuhan akan menolong engkau. Ada tantangan, ada masalah. Jangan pernah berkata bahwa saya dapat mimpi dari Tuhan karena kehendak Tuhan maka tidak ada tantangan. Sudah salah. Yesus mimpi mau pergi ke salib, dan waktu mau pergi ke salib saja dia dianiaya begitu rupa. Ya, itulah perjalanan mimpi. Nah, saya dan saudara juga seperti itu. Ya. Siapa di sini yang sudah pernah naik pesawat? Nggak usah malu. Siapa yang sudah pernah naik? Jangan malu, ini tidak penghinaan, tidak. Saya ingin cerita tentang penemu pesawat. Coba yang udah naik pesawat, angkat tangan. Pesawat apa? Kebanyakan tidak naik pesawat. Tuhan ampuni saudara-saudara. Tapi tahukah saudara, penemu dari pesawat terbang Wright bersaudara, ada cerita yang luar biasa di balik. Mereka beberapa belasan tahun sebelum mereka menemukan pesawat, papa mereka itu adalah seorang uskup, seorang pejabat gereja besar. Satu waktu dikatakan bahwa dia jalan-jalan bersama-sama dengan seorang pimpinan universitas terkenal. Waktu jalan-jalan, pimpinan universitas ini bilang begini, waduh, sekarang penemuan luar biasa. Saya percaya bahwa satu waktu orang akan menemukan cara untuk orang bisa terbang di udara. Dan sudah tahu papa dari White bersaudara bilang kepada pimpinan universitas itu, "Nah, hanya malaikat yang bisa terbang." Itu ada cerita sejarah. Tapi kemudian papanya tidak percaya, tapi kedua anaknya percaya bahwa manusia bisa terbang, dan mereka menemukan pesawat terbang. Ya, artinya saudara, orang tuamu bisa tidak percaya seperti Yusuf, tapi jangan pernah menyerah dengan tantangan, karena engkau akan melakukan hal-hal besar. Ya, engkau bukan hanya pintar nyanyi dengan Allah, lakukan perkara besar, tapi engkau harus melakukan hal besar sehingga orang akan memuliakan Tuhan. Engkau menjadi model, engkau menjadi contoh. Ya, saya tidak bangga dengan diri saya secara pribadi, tapi saya melihat Tuhan memanggil saya, kemudian saya pergi ke Jawa, dan setelah itu semua beberapa teman, saudara-saudara yang lain juga ikut dari Oebelo pergi, karena belum pernah orang Oebelo pergi kuliah di Jawa pada tahun itu, saudara. Karena saya percaya kalau Tuhan mau bawa kita meraih mimpi, maka Tuhan akan menolong. Nah, yang kedua, ya, mimpi akan mengubah sejarahmu. Karena itu mimpilah mimpi yang besar. Amin. Jadi kita harus belajar untuk menjadi orang yang mulai bermimpi yang besar, karena semua penemuan besar di dunia ini diawali dengan mimpi. Ya, saudara pikir bahwa orang menemukan itu hanya kebetulan? Tidak. Ya, semua penemuan itu datangnya dari mimpi. Ya, ada kata-kata yang bagus yang ditulis atau diungkapkan oleh seorang bernama George Lucas, seorang penulis yang terkenal. Dia mengatakan seperti ini, impian sangatlah penting. Kau tidak akan dapat melakukan apapun sebelum kau membayangkannya. Contohnya orang membuat meja. Sebelum buat kan dia sudah punya gambaran, betul tidak? Oh, kita mau buat meja begini, dia tinggi begini, kaki begini, model begini, bentuknya begini. Jadi dia sudah ada gambaran. Ya, saudara, itu penting. Karena engkau tidak bisa mencapai apapun kalau engkau tidak pernah punya mimpi. Ya, banyak orang suka bilang, Tuhan, anak Tuhan ini kan, atau anak Tuhan ini kan mengalirlah seperti air. Ya, nah, kebanyakan memang kita jadi seperti air, saudara. Mengalir sembarang. Jangan, kau
harus punya mimpi. Engkau harus punya mimpi karena Tuhan mau. Bahkan saudara, mimpi saudara itu penting. Budi Asali, seorang penulis buku tafsiran, dia mengatakan bahwa Yusuf menyampaikan firman Tuhan lewat mimpinya. Ya, dia menyampaikan pesan Tuhan itu lewat mimpi. Kalau saudara punya mimpi, saudara bersaksi, saudara ceritakan ke orang lain, itu menjadi pendorong, menjadi sesuatu yang baik buat orang lain. Tuhan sudah berjanji dalam Yoel pasal 8 ayat yang ke-28. Firman Tuhan berkata, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Artinya Tuhan mau saudara punya mimpi, penglihatan, visi, ya, yang datang dari Tuhan, ya, yang saudara percaya bahwa Tuhan yang akan menolong saudara. Nah, kita akan lihat ada 5 alasan kita harus punya mimpi dengan cepat. Yang pertama, mimpi menentukan arah dan tujuan hidup. Kalau saudara punya mimpi, maka saudara tahu saudara mau kemana. Ya, bukan seperti banyak orang. Nah, dia sekolah-sekolah, kemudian dia jadi pegawai. Oh, ini ternyata kita pemimpi. Tuh, jadi pegawai mau mimpi. Mimpi itu waktu masih sekolah. Saudara mau jadi apa? Nah, mimpi ini saudara mulai menentukan. Kalau saudara mulai jadi dokter, mau jadi dokter, saudara mimpi jadi dokter, saudara mesti belajar, menyiapkan diri, mesti punya nilai yang bagus. Betul enggak? Ya, bukan suka bolos. Oh, Pak Pendeta, kita mau punya mimpi jadi dokter, tapi sekolahnya Senin dan Kamis. Ya, tidak bisa. Saudara harus mulai menyiapkan diri. Ya, Yusuf, dia diperlakukan tidak adil, tapi karena dia punya mimpi jadi raja, dimanapun dia berada, dia bersikap sebagai seorang pemimpin. Dia ada di rumah Potifar, dia bersikap sebagai seorang pemimpin, dan akhirnya dia dipercaya untuk memimpin semua orang pekerja di dalam rumah Potifar. Dia ada di penjara, dia mulai menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin, dan dia dipercaya oleh kepala penjara. Artinya kalau saudara punya mimpi apa, saudara harus mulai menyiapkan diri. Ya, saudara mulai menyiapkan diri, karena mimpimu itu yang membuat engkau terarah, engkau menyiapkan diri untuk terarah. Yang kedua, mimpi membuat kita bersemangat. Saudara, secara sederhana, kalau ada satu cowok di sini suka dengan cowok yang baik, contohnya mimpi satu waktu pakai jas bergandengan tangan, teng 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 teng, asal jangan kebanyakan orang kawin, teng 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 teng, pum pum, teng, sudah ada tambur di muka, ya. Tapi kalau saudara punya mimpi untuk menikah dengan seseorang, saudara mulai siapkan diri, betul enggak? Mulai rambut dibikin bagus, ya, pakaian bagus, ya, saudara mandi, ya. Karena tidak ada perempuan yang suka cowok yang mau badan, betul? Betul, jadi mandi dulu. Kamu suka orang beranak. Ya, tapi kalau saudara suka sesuatu, saudara bersemangat, betul enggak? Saudara pengen meraih sesuatu, saudara menjadi semangat. Itu adalah mimpi. Kalau saudara sudah punya mimpi, saudara akan menjadi orang yang bersemangat, senang untuk melakukan apapun tantangan. Saudara kuat karena saudara tahu bahwa saudara akan meraih mimpi. Ya. Pak Gembala mungkin tidak pernah tahu, tapi aku sempat dapat. Saya di Sakti dulu itu terkenal. Tiap minggu nama saya dibaca. Bukan karena saya terkenal pintar, tapi terkenal karena tunggakan uang sekolah nak bayar-bayar. Tapi karena saya punya mimpi jadi pendeta. Saya bilang, Tuhan, saya tidak pernah tinggalkan Sakti.
sebelum saya selesai. Ya, orang tua saya tidak bertobat, tapi dia tulis surat buat saya. Frans, pulang. Kita tunggu Tuhan Yesus di sini. Dia tidak pernah gereja. Dia tidak pernah gereja, saudara. Saya minta ampun. Saya tetap bersemangat. Ya, saya ingat dengan baik. Ya, satu kali teman-teman liburan sudah pulang semua karena saya ada tunggakan, tidak boleh tinggalkan kampus, takut melarikan diri. Jadi saya sedikit stres karena semua pulang sunyi kampus sekitar 3 hektar dan hanya beberapa orang di kampus. Saya cuci pakaian dan saya menangis. Saya bilang, Tuhan, kalau Engkau tidak berteriak untuk saya tinggalkan kampus ini, saya tidak akan pernah meninggalkan. Saya komitmen, saya harus selesai kuliah. Dan saya selesai S1. Kalau Engkau punya mimpi, tantangan tidak akan menghancurkan. Kalau Engkau ada semangat yang baru. Seringkali kita gampang untuk menyerah, gampang untuk putus asa. Kan kita tidak punya mimpi. Ya Tuhan mau. Yusuf tetap bersemangat. Mau jadi pembantu, dia tidak ada masalah. Di penjara bawah tanah, dia tidak ada masalah. Karena dia punya mimpi. Yang ketiga, mimpi mendorong kita untuk merencanakan dengan baik hidup kita. Kalau saudara punya mimpi, saudara mulai merencanakan. Saya harus selesai SMA berapa tahun. Jangan orang semua tamat, saudara masih ada di kelas. Terus punya mimpi besar bagaimana? Ya, kuliah harus berapa tahun, bukan DO pindah kampus. Ya, harus direncanakan untuk mencapai mimpi. Kalau saudara merencanakan, Tuhan akan menolong saudara. Karena itu bagian kita. Ya, saya suka sekali Pak Gembala bilang, kenapa kita harus melakukan bagian kita? Tugas kita adalah ya menanam dan menyiram yang menumbuhkan Tuhan. Seringkali kita orang Pentakosta percaya Tuhan. Jadi Tuhan saya mau jadi ini. Tuhan tolong untuk semua. Ya, bahkan ujian pun Tuhan tolong. Ya. Itu yang lurus. Tidak belajar kemudian ujian. Dan guru kasih soal di kertas, dia tidak tahu jawab karena tidak belajar. Dia tulis Tuhan Yesus jawabannya. Waktu guru mati, lihat tuh guru kaget. Guru langsung tulis Tuhan Yesus dapat 100, lu dapat 0. Kan kita pikir semua Tuhan punya tanggung jawab. Enggak, ada bagian yang harus engkau kerjakan. Untuk meraih mimpi, engkau harus berserah kepada Tuhan supaya Tuhan menolong engkau. Yang keempat, mimpi membuat Tuhan bergerak. Hanya orang-orang yang punya mimpi besar dan mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menolong dia. Karena itu mulai belajar untuk punya mimpi. Biarkan Tuhan yang menolong engkau. Ada bagian-bagian yang mungkin engkau tidak bisa untuk lakukan. Percayakan itu kepada Tuhan. Tapi bagianmu lakukan dengan baik. Lakukan dengan benar. Lakukan dengan sungguh-sungguh. Maka percaya bahwa Tuhan akan menolong engkau. Supaya engkau mencapai mimpimu. Yang kelima, hanya orang bermimpi yang meraih hal-hal yang besar. Ya. Orang yang hebat panah, saudara-saudara, bukan setelah panah dulu, wow, kena di tengah, baru diambil spidol, dia putar, dia kasih lingkaran. Apa tengah kan? Orang hebat adalah dia bikin lingkaran dulu, baru dia panah. Betul? Baru dia berhebat. Ya. Kita hebat panah tau. Nah banyak kali kita nanti sampai baru, oh ini yang kita mimpi, kita baru sadar kita bermimpi ini. Ya, biarkan engkau punya mimpi yang besar dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ya, saudara, saya akan mengakhiri dengan satu kesaksian yang saya dengar dari Ibu Pendeta Ruth Julia. Dia menceritakan satu kali ya. Dia di Surabaya, ini pendeta di Surabaya. Ada seorang gadis. Gadis ini adalah gadis yang tidak pernah sekolah desainer. Ya, dia tidak pernah sekolah desainer, tapi dia mimpi jadi seorang desainer terkenal di dunia.
Ya, jadi dia datang ke Ibu Julia dan dia berkata, Ibu tolong berdoa buat saya punya mimpi jadi seorang desainer terkenal di dunia. Dan waktu Ibu Pendeta Ruth Julia tumpang tangan berdoa, Tuhan mulai taruh kata-kata hikmat dan nubuatan. Dan dia mulai keluar, dia mulai bicara, Tuhan berkata, Engkau akan jadi desainer terkenal di dunia. Ya, singkat cerita, amin. Ibu Ruth Julia sadar, jangan-jangan ini tidak jadi. Jadi dia bilang, namanya Diana Putri, saudara boleh cari search di Google. Dia bilang ke ini, Diana Putri, saya mau jujur, pendeta juga bisa salah. Jadi kamu boleh percaya yang tadi saya nubuatkan, tetapi kalau tidak jadi jangan salahkan saya. Tapi Diana Putri percaya bahwa dia akan jadi desainer terkenal. Singkat cerita, beberapa bulan datang lagi dia ke Surabaya dan dia berkata kepada Ibu Pendeta Ruth Julia, Ibu Pendeta Ruth Julia, saya diundang untuk mengikuti lomba desainer di Amerika, ya. Dan ini sulit karena kita tidak tahu atau kita tidak tahu ukuran Pragawati yang lewat di depan kita. Tapi tugas kita harus, jadi saudara tidak ukur dulu. Jadi orang harus siapkan pakaian dan Pragawatinya lewat. Mereka harus memilih seorang Pragawati. Dan itu yang harus pakai pakaian mereka, model pakaian yang mereka sudah buat. Nah kalau bagaimana pilih salah? Jadi dia minta, ya, dia minta Ibu Pendeta Ruth Julia berdoa, dan waktu berdoa luar biasa, Tuhan lagi meneguhkan nubuatannya. Dia katakan, engkau akan menjadi juara 1 dalam lomba itu. Singkat cerita, Diana Putri pergi ke Amerika. Dia ikut lomba, tidak pernah sekolah di sana. Dia ikut lomba itu. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Dia mendapatkan juara 1. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara pernah mungkin bisa cari juga. Dia adalah desainer untuk pakaiannya Ariana Grande, artis terkenal. Kalau tidak salah bentuk bajunya itu seperti burung Garuda. Ya. Kalau saudara bikin burung apa? Dia juga desainer dari pakaian dari Nicki Minaj. Saya sebut betul? Karena bahasa Inggris saya tidak bagus. Tapi ada Jessica Iskandar di Indonesia pakai dia, Krisdayanti, dan dia terkenal. Apa yang sedang saya maksud? Engkau adalah orang percaya, dan Tuhan punya maksud yang besar. Tapi Tuhan hanya bergerak waktu engkau mulai punya mimpi. Tuhan akan mulai menolong engkau. Louis Pallow mengatakan tentang Yusuf, jalan aneh menuju takhta. Jalannya tidak gampang, tapi takhta ada di ujung sana karena dia sudah punya mimpi. Saya berharap kamu dari tempat ini punya mimpi yang besar. Hidupmu menjadi luar biasa, sehingga lewat hidupmu engkau menjadi kesaksian bagi orang-orang muda di kota ini untuk dibawa ke gereja ini dan diselamatkan oleh Tuhan. Tuhan memakai engkau, tidak peduli kondisi, tidak peduli latar belakang, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya minta para pemain musik singer boleh tolong saya. Kita akan datang kepada Tuhan.